terkait dengan tema yang kita angkat pada diskusi siang hari ini, yaitu menyangkut tentang menakar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka diskusi dengan tema menakar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana strategi dalam kita melakukan pengawasan ataupun penanganan pelanggaran di dalam pilkada serentak? Pemerintah juga sering membenchmark itu membandingkan dengan negara lain. Adakah negara lain yang tetap melaksanakan? Ada. Strategi pengawasan yang pada saat ini adalah kami melakukan pengawasan melekat. Nah, tapi dengan standar COVID-19 ini kami sedang buat perbawaslunya bagaimana melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan tugas. Tantangan yang pertama itu adalah bagaimana merekrut KPPS dan memastikan para KPPS itu tetap sehat bertugas. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan orang-orang tetap datang memilih di TPS dengan kondisi seperti ini. Kemudian hambatan-hambatannya ya harus kita lihat bahwa sebagian kalangan berpendapat bahwa peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya tidak terlalu cukup untuk menggelar ini. Ini kita bisa lihat bahwa ada proses untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sebenarnya Pilkada 2020 pada saat terjadinya COVID-19 ini? Sejak awal saya sering mengatakan bahwa terkesan Pilkada 2020 ini terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan di tahun ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa ada 3 opsi sebenarnya yang bisa dipilih oleh pemerintah, bukan hanya opsi pertama saja. Ada opsi kedua Maret 2021 dan ada opsi ketiga September 2021. Para korban badan head off kemarin tidak mendapatkan bantuan dari KPU sendiri maupun dari pemerintah, dan itu belum kita selesaikan, lalu kemudian kita mau membuat masalah baru lagi. Ada kekhawatiran kita bersama terkait dengan dampak COVID terhadap partisipasi pemilih khusus di Sulawesi Tenggara. Seperti apa yang harus dilakukan khusus oleh KPU sehingga bisa mendorong angka partisipasi masyarakat. Kemudian jaminan kesehatan penyelenggara, kekhawatiran kawan-kawan kami di penyelenggara teknis di KPPS itu, Pak, ketika mereka beresiko terdampak itu seperti apa? Dan menarik, tema kita pada siang hari ini berkaitan dengan menakar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Buat tidak ada yang bisa memberikan satu jaminan kepastian berkaitan dengan perkembangan COVID-19 ini. Bahwa memang pengawasan ini berkaitan dengan COVID itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan keamanan dan kesehatan. Nah, berkaitan dengan keamanan dan kesehatan, khususnya kita serahkan kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPPS atau KPPS, memang ada asuransi, tapi bukan asuransi itu bukanlah menjadi salah satu bagian jaminan yang dapat memberikan kepastian kepada mereka. Tapi mereka juga ini sebagai penyelenggara pemilu harusnya juga kita perlakukan sama seperti penumpang pesawat terbang yang ketika ingin terbang itu harus dilakukan rapid test dulu, misalnya dari daerah A ke daerah B. Nah, apakah sekarang KPU maupun Bawaslu sudah mempersiapkan bahwa setiap penyelenggara pemilu di tingkat KPPS dan TPPS itu sudah mendapatkan rapid test, kemudian juga dan lain-lain prosedur protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, saya kira ada banyak poin yang akhirnya nanti juga kita harus sepakati bersama, dan juga tadi juga saya juga mendapatkan berbicara dengan masalah politik uang kan di masa pandemi ini dapat diketahui bahwa kondisi saat ini selain mempengaruhi kesehatan masyarakat juga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan implikasi kerawanan politik uang atau money politik. Pertanyaan saya yaitu apakah
di masa pandemik ini akan muncul potensi politik uang atau tidak? Kalau misalnya muncul potensi politik uang itu, bagaimana pihak KPU maupun Bawaslu mengatasi potensi politik uang tersebut di masa pandemi COVID-19 ini? Saya kira pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya kira memang pertanyaan dari Pak Sarmin ini, bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi pemilih? Apa yang mesti dilakukan KPU? Ini saatnya kita hijrah. Mungkin ini bencana non alam ini adalah momentum kita untuk membangun kepercayaan publik ya kepada penyelenggara, sehingga muaranya nanti kita bisa menyelenggarakan pemilu secara elektronik secara maksimal. Ada jaminan kesehatan kemungkinan ada, akan tapi jaminan untuk terhindar dari COVID kan tidak ada jaminan seperti itu. Kita pun tidak tahu terhindar apa tidak dari COVID. KPU tidak hanya menjaga penyelenggaranya, tapi harus menjaga masyarakat. Sejauh apapun yang diusahakan, tetapi kalau pandemi ini masih ada tetap terus, mungkin ada kebijakan yang lebih general dari pemerintah untuk melakukan. Sebagai akademisi, orang kampus kami berusaha bagaimana supaya pilkada ini tidak dilaksanakan di Desember 2020, tetapi tetap sepertinya tidak mungkin lagi dihindari. Jadi saya berharap bahwa bagaimana kemudian tingkatan yang paling bawah yaitu badan-badan ad hoc itu mendapatkan. Baik, terima kasih Pak Najib. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu, ini sudah menunjukkan pukul 15.30, sudah 2 jam kita bersama karena kita juga dibatasi waktu. Jadi mohon maaf kepada Kakanda, Ayunda, adik-adik HMI jika mungkin tidak ada kesempatan untuk bertanya. Saya pikir di kesempatan lain nanti kita masih bisa buka ruang-ruang diskusi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya hanya ingin meminta closing statement saja dari masing-masing narasumber. Cukup maksimal 1 menit ya, closing statement. Pelaksanaan Pilkada 2020 itu sesuatu yang memang harus kita laksanakan. Tetapi jangan kemudian kita memaksakan agar pilkada ini terlaksana di tahun ini. Banyak pesimisme ya, utamanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan ini. Tetapi sebagaimana tadi Komandan Bagja dengan bagus sekali menyampaikan bahwa tahun 99 juga tidak ada yang menyangka kita bisa menjalankan pemilu. Kalaupun terjadi hal-hal yang kemudian nanti di lapangan bermasalah, ada mekanisme untuk penundaan kembali. Ada dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Demikian, saya Asriani telah memandu diskusi kita selama 2 jam lebih. Atas nama panitia dan pribadi saya mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak.